Pernahkah kamu ngerasa sedih terus-menerus, tidak berminat melakukan sesuatu, kehilangan semangat, merasa sangat lelah berkepanjangan, kosong, dan tidak bergairah selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun? Kamu tetap bisa kerja, mengurus keluarga, atau berinteraksi dengan orang lain, tapi di dalam terasa kosong, kehilangan semangat, dan seolah nggak punya makna hidup. Jika perasaan itu bertahan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, bisa jadi kamu mengalami masalah kesehatan mental yang disebut persistent depressive disorder atau PDD. Halo semuanya, kenalin aku Emma, seorang dokter umum dan mental health survivor yang siap menjaga kesehatanmu secara holistik. Dan kali ini aku ingin menjelaskan tentang persistent depressive disorder. Menurut DSM-5, persistent depressive disorder adalah gangguan suasana hati kronis yang ditandai oleh depresi ringan hingga sedang dan berlangsung sekurang-kurangnya 2 tahun pada orang dewasa atau 1 tahun pada anak-anak. Untuk didiagnosa PDD, seseorang harus mengalami suasana hati murung hampir setiap hari, disertai setidaknya 2 dari gejala depresi berikut, yaitu gangguan nafsu makan, bisa makan terlalu sedikit atau terlalu banyak. Gangguan tidur, kesulitan tidur seperti insomnia atau tidur terlalu lama, hipersomnia. Energi rendah, kelelahan berkepanjangan. Merasa lelah terus-menerus walaupun sudah beristirahat cukup dan tidak punya semangat untuk beraktivitas. Harga diri rendah, merasa tidak cukup baik, gagal dan tidak berharga. Sulit berkonsentrasi atau mengambil keputusan, mudah terdistraksi, bingung, bahkan untuk hal-hal kecil. Perasaan putus asa, merasa masa depannya suram, dan sulit membayangkan hidupnya lebih baik. Nah, biar lebih jelas, biasanya dalam keseharian orang PDD mengalami hal seperti ini. Bangun pagi seperti terasa biasa, nggak punya motivasi untuk memulai hari, lalu tersenyum saat bertemu orang, tapi dalam hati kosong dan nggak punya semangat hidup. Merasa nggak sedih parah, tapi juga nggak pernah bahagia. Bekerja, mengurus rumah, bahkan bersosialisasi bisa, tapi semuanya terasa hambar tanpa makna. Menghindari kegiatan yang dulu disukain karena merasa nggak layak untuk bersenang-senang, atau bahkan sering berpikir, saya nggak cukup bagus, saya gagal, atau saya nggak punya masa depan. Tapi disimpan sendirian dalam hati. Gejala ini harus berlangsung minimal 2 tahun, tanpa ada periode bebas gejala lebih dari 2 bulan. Artinya, kalau kamu merasa baik selama sebulan, lalu murung lagi selama berbulan-bulan, itu masih bisa masuk ke kategori PDD. Lalu selama 2 tahun itu, mungkin juga terjadi episode depresi mayor. Ini penting. Jadi PDD bisa muncul bersamaan dengan depresi mayor. Kalau ini terjadi, kita sebut sebagai double depression. Yang artinya, kamu punya gejala PDD sebagai latar belakang karena satu peristiwa drastis dalam hidup kamu mengalami depresi mayor. Lalu tidak boleh ada gangguan bipolar, manik, atau hipomanik sebelumnya. Kalau kamu pernah mengalami episode mania atau hipomania, maka diagnosanya bukan PDD. Psikiater akan masuk ke kategori lain seperti gangguan mood. Dan yang terakhir adalah gangguan tidak disebabkan oleh zat, obat, atau kondisi medis lain, dan gejala menyebabkan gangguan signifikan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau area penting lainnya. Jadi diagnosa PDD ini nggak bisa dibuat kalau penyebabnya jelas dari obat tertentu atau ada gangguan medis yang menjadi akar utamanya. Dan yang nggak kalah penting, kondisi ini harus benar-benar mempengaruhi kualitas hidup kamu secara signifikan. Nah, biar lebih jelas apa sih perbedaan depresi mayor dan PDD, ada di dalam tabel berikut ya. Jadi sederhananya, depresi mayor bisa membuat seseorang tidak mampu bekerja selama 2 minggu. Namun pada PDD, seseorang tetap berfungsi, tapi terus merasa lelah, tidak bersemangat, dan tidak pernah benar-benar merasa baik selama bertahun-tahun. Ternyata 80% penonton videoku tuh tidak nge-subscribe channelku.
Boleh kan ya, aku minta tolong untuk subscribe channel ini sebagai bentuk penyemangatku agar bisa bikin konten lebih baik berikutnya ya. Jadi kesimpulannya, PDD lebih ringan secara gejala, tapi lebih berat secara durasi dan dampak emosionalnya. Karena rasa putus asa dan hampa ini bisa bertahan seumur hidup kalau tidak ditangani dengan tepat. Lalu apa sih penyebab dari PDD? Persistent depressive disorder atau dulu kita kenal sebagai distimia, ini tidak disebabkan oleh satu faktor saja, tapi bisa disebabkan karena kombinasi 4 faktor utama, yaitu yang pertama faktor biologis dan neurokimia otak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa PDD berhubungan dengan ketidakseimbangan neurotransmitter terutama serotonin, norepinefrin, dan dopamin, zat kimia otak yang mengatur suasana hati dan motivasi. Pada sebagian orang, sistem regulasi emosi dalam otaknya kurang responsif terhadap stres dan rangsangan positif. Akibatnya, suasana hati cenderung datar, rendah, dan sulit pulih. Yang kedua, faktor genetik dan riwayat keluarga. PDD cenderung lebih sering muncul pada orang yang punya anggota keluarga dengan riwayat depresi, gangguan cemas, atau bipolar. Namun, genetik bukan takdir ya, ia hanya memberi kecenderungan. Lingkungan dan pengalaman hidup tetap berperan besar pada penderita PDD. Yang ketiga, pola asuh dan pengalaman masa kecil. Orang dewasa yang masa kecilnya mengalami pola asuh yang minim pujian, banyak kritik, tidak pernah dihargai, tidak terbuka secara emosional, lingkungan yang keras. Ini bisa membentuk pola pikir seperti saya harus selalu kuat, perasaan saya ini nggak penting, atau saya nggak layak bahagia. Pola pikir seperti ini bisa melekat bertahun-tahun hingga dewasa dan menjadi penyebab PDD. Selanjutnya, tekanan sosial dan kehidupan yang stagnan. Faktor lain yang bisa memperparah PDD adalah masalah keuangan kronis, lingkungan kerja yang tidak suportif, kurangnya dukungan emosional di keluarga maupun teman-teman terdekat, serta gaya hidup tanpa variasi dan tanpa arah. Semua ini bisa membuat seseorang merasa hidup tapi nggak hidup. Mereka menjalani rutinitas tanpa semangat, tanpa tujuan, dan tanpa rasa puas. Tapi kenapa sih kok PDD ini bisa bertahan lama bahkan hingga bertahun-tahun? Bahkan banyak yang nggak menyadari kalau mereka mengalami PDD. Ini bagian pentingnya nih teman-teman. Karena pada banyak orang, PDD bukan cuma soal kimia otak atau tekanan hidup, tapi juga soal pola emosional yang terbentuk sejak kecil. Dan ini yang bikin persistent depressive disorder jadi kronis dan sulit untuk diatasi. Biasanya memang terbentuk karena pola asuh dari kecil. Jadi ada 2 pola asuh yang paling sering dialami oleh penderita persistent depressive disorder. Yang pertama, pola asuh dengan ekspektasi tinggi. Contohnya anak yang dapat nilai 95, tapi orang tua bilang, kenapa kok nggak dapat 100 sih? Atau saat anak berhasil tampil presentasi di panggung, yang dikomentarin malah kesalahan kecilnya. Kenapa kok bajunya nggak rapi? Anak yang tumbuh di keluarga seperti ini, belajar bahwa cinta itu bersyarat. Kalau nilai bagus, baru dipuji. Kalau nggak jadi yang terbaik, ya dianggap gagal oleh keluarganya. Pesan yang tertanam akhirnya apapun yang aku lakukan nggak akan pernah cukup. Anak tumbuh merasa bahwa harga dirinya hanya ditentukan oleh pencapaian yang sempurna. Dan ketika dewasa, mereka terus merasa kurang meski sudah mencapai banyak hal. Mereka merasa harus terus berprestasi untuk merasa layak. Tapi ironisnya, mereka nggak pernah benar-benar puas karena nggak tahu rasanya diapresiasi tanpa syarat dari hal terkecil, yaitu dari keluarganya sendiri. Yang kedua, pola asuh ketergantungan emosional dari orang tuanya. Contoh nyata seperti anak kecil yang harus selalu bikin ibunya senang atau jadi penjaga ibunya yang sakit. Sedikit salah dimarahin, lalu baru umur 4-5 tahun dia harus disuruh menjaga perasaan ibunya dan adiknya. Kalau adiknya nakal sedikit, nangis sedikit dia yang dimarahin. Pokoknya apapun yang dilakukan itu selalu salah. Nah, ini yang disebut pola asuh ketergantungan emosional.
Jadi anak-anak dipaksa dewasa terlalu cepat. Misalnya jadi penumpang emosional orang tua, atau dipaksa selalu kuat karena orang tuanya sedang konflik dengan perselingkuhan, masalah ekonomi, lemah, sakit, atau nggak stabil. Mereka tumbuh dengan keyakinan bahwa kebahagiaan orang lain itu lebih penting dari kebahagiaannya sendiri. Dan ketika dewasa, mereka kesulitan merasa nyaman saat melakukan sesuatu hanya untuk diri mereka sendiri. Setiap kali bersenang-senang, muncul rasa bersalah. Pola ini nggak selalu kasar ya. Kadang penuh kasih sayang, tapi tetap membuat anak merasa harus berfungsi untuk orang lain agar merasa berharga. Efek jangka panjang dari pola asuh ini adalah mereka bisa tumbuh jadi pribadi yang susah merasakan kebahagiaan dari dalam diri. Nggak tahu apa yang sebenarnya mereka suka. Gampang merasa bersalah saat menikmati sesuatu dan selalu merasa harus melakukan sesuatu untuk orang lain supaya pantas dicintai. Dan ketika dewasa, pola ini bisa menjelma jadi persistent depressive disorder. Karena dari awal, individu ini nggak pernah diajari bahwa rasa cukup dan puas ini bisa datang dari dalam dirinya sendiri. Inilah yang membuat PDD begitu rumit dan sulit diobati, bahkan bisa bertahan bertahun-tahun. Karena PDD bukan hanya gejala, tapi pola pikir, pola perasaan, pola hidup, dan kepribadian yang terbentuk sejak kecil. Dan yang lebih berat, penderita PDD sering nggak tahu bahwa pola itu tuh nggak normal nih teman-teman. Jadi kalau kamu selalu merasa kurang, selalu sulit menikmati pencapaian-pencapaian, selalu merasa kosong, itu bukan berarti kamu sensitif dan manja. Tapi karena kamu memang nggak pernah belajar gimana caranya mencintai dan menghargai diri sendiri dari dalam. Lalu gimana sih cara untuk mengatasi PDD? Sangat penting untuk tidak langsung mendiagnosa diri sendiri. Kenapa? Karena PDD memiliki gejala yang mirip dengan banyak gangguan lain, seperti major depression, kelelahan kronis, bahkan burnout. Jika kamu salah menilai kondisi diri sendiri, kamu malah menyalahkan diri lebih jauh dan merasa nggak ada harapan. Langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah pergi ke tenaga profesional. Kamu bisa ke psikolog jika ingin mengeksplorasi kondisi emosionalmu atau perlu tempat aman untuk berbagi dan menyusun strategi penanganan. Kamu pun bisa ke psikiater jika sudah mengalami penurunan fungsi signifikan seperti sulit bekerja, menarik diri, dan kehidupan sosial, serta gejalamu sangat berat dan bahkan nggak bisa dikendalikan. Namun jika gejala masih ringan dan masih bisa kamu kontrol, serta saat ini kamu masih belum punya akses untuk ke tenaga profesional karena biaya, lokasi, atau kesiapan mental, ada beberapa tips dari aku yang bisa membantu menolong dirimu sendiri keluar dari PDD. Yang pertama, bangun kesadaran diri. Sadari pola pikirmu. Misalnya setelah lihat media sosial, pencapaian teman-teman, atau kebahagiaan teman-teman, lalu kamu merasa gagal dan kosong, ubahlah perspektif bahwa itu bukan karena kamu gagal. Kamu masih hidup hari ini, kamu sudah berproses sampai hari ini sudah pencapaian yang luar biasa. Misalnya kamu ingin kuliah ke luar negeri, ingin menjadi dokter, ingin punya tabungan 1M, tapi saat ini kamu tidak menjadi apa-apa, itu juga nggak apa-apa. Karena kamu sudah berjuang setiap hari. Dan perjuangan itu tetap berarti nih teman-teman. Bisa hidup hari ini dengan sehat, sudah pencapaian luar biasa. Yang kedua, sadari pola bersalah berlebihan. Misalnya kamu rebahan sebentar nonton film yang kamu suka, lalu merasa bersalah karena wah aku sudah membuang 3-4 jamku hanya untuk rebahan, atau beli barang kecil kayak beli kopi, beli baju, beli parfum yang kamu sukain gitu ya. Terus kamu langsung menjudge, waduh aku udah buang-buang uang nih, dan merasa bersalah. Ubah narasi itu. Ya, kamu nonton TV atau film kesukaan itu bukan berarti kamu nggak produktif atau malas, tapi memang sangat-sangat manusiawi banget kamu menikmati waktumu untuk istirahat. Dan kalau kamu beli baju, beli parfum, kesukaan kamu, itu bukan berarti kamu buang-buang uang, tapi memang untuk menghargai kerja kerasmu selama ini. Yang ketiga, lakukan aktivitas untuk terhubung, bukan untuk pencapaian keberhasilan. Jadi jangan hanya kejar hasil,
kejarlah koneksi dengan diri sendiri. Misalnya jalan kaki 30 menit di pagi hari, lalu menggambar gambar yang kamu sukai, serta menuliskan jurnal hanya untuk meluapkan perasaan, ini sudah sangat membantu sekali nih teman-teman. Dan yang terakhir adalah belajar untuk bahagia dan puas dari dalam diri sendiri. Merasa puas dalam diri sendiri itu perlu dipelajari. Dipelajari dengan proses meditasi, journaling, pernafasan, bersyukur melihat orang-orang di sekitar, itu memang perlu dipelajari, jadi tidak instan. Yang penting kamu bisa bertahan hari ini, kamu masih sehat hari ini, kamu masih bisa bekerja hari ini dan berfungsi hari ini, itu sudah sangat luar biasa nih teman-teman. Segeralah cari bantuan profesional kalau kamu sudah nggak bisa menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa, kamu nggak punya energi fisik maupun mental lagi untuk menghadapi hari-hari, serta kamu mulai punya keinginan untuk mengakhiri hidup atau menyakiti diri, serta tidak ada sistem pendukung di sekitarmu, atau kamu harus menghadapi sendirian semua ini. Maka segeralah mencari bantuan profesional. Dan kalau kalian ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye. Bye-bye.